pada intinya kalau sahabat berkebun di sekitar rumah, di lingkungan rumah, atau berkebun bukan skala besar sahabat ya, berkebun skala kecil untuk ketahanan pangan seperti yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah. Ayo kita dukung program pemerintah dalam sisi ketahanan pangan. Dari sisi ketahanan pangan juga kita memanfaatkan bahan-bahan organik menjadi bahan pupuk yang sangat bermanfaat bagi tanaman juga bagi kesehatan kita apabila kita mengonsumsi tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Doa saya selalu terhadap sahabat-sahabat semua yang nyimak video saya ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat, di depan saya ini ada 3 jenis pupuk organik cair yang saya buat kurang lebih 20 hari yang lalu, dan ada tutorial cara pembuatannya di video saya sebelumnya. Bisa sahabat cari, sahabat simak cara pembuatannya. Nah, di sini yang pertama-tama di kanan saya ini ada pupuk organik cair dari bahasanya air lindi atau sisa sampah dapur yang sudah saya lakukan fermentasi. Di tengah-tengah saya ini akan saya buka ini sahabat. Di tengah-tengah saya ini pupuk organik cair yang saya buat dari pisang busuk dan kulit pisang. Ini saya buka. Oke, ini sahabat hasilnya. Bagus sekali sudah. Aromanya aroma tape sedap. Ini dari sisa pisang-pisang busuk. Nah, sedangkan yang sebelah kiri saya ini saya buat pupuk organik cair yang berbahan dasar dari dedaunan hijau, daun kelor, daun galam, terus dengan rerumputan hijau yang saya arit, terus saya cacah-cacah kecil, begitu juga dedaunan lain saya cacah kecil, saya fermentasi atau saya komposer. Nah, dari 3 bahan ini komposernya sama sahabat, bahan-bahan utamanya adalah 1 E4, yang kedua air cucian beras, yang ketiga itu untuk makanannya mikroorganisme yang berada di E4 saya hanya menggunakan ini gula pasir. Begitu, karena di tempat saya ini agak susah untuk mencari molase. Jadi saya gunakan cukup gula pasir karena konsep kita bertani organik atau kita membuat pupuk organik cair maupun pupuk organik padat atau pupuk kompos maksudnya ya, kita tidak perlu ribet-ribet mencari modal terlalu besar atau cari kemana-mana. Kita manfaatkan yang ada di sekitar pekarangan kita, sekitar lahan kita, dan sekitar dapur kita. Insya Allah kita manfaatkan akan menjadi 3 bahan ini. Oke, di sini mungkin sedikit saya jelaskan. Adapun dari air lindi ini dari air sampah dapur yang sudah terfermentasi atau sudah terkomposisi. Nah, di sini kandungannya ini mengandung kandungan unsur hara yang sangat lengkap sahabat. Karena apa? Biasa sahabat pasti tahu ya, yang namanya sisa sampah dapur itu ada sisa kulit pisang, ada kulit bawang, ada sisa nasi, ada sisa air cucian beras, ada sisa dari potongan-potongan sayur, bahkan sisa susu, bahkan banyak pokoknya. Jadi termasuk cangkang telur, ini termasuk di dalamnya. Jadi unsurnya sangat lengkap apabila kita jadikan pupuk organik cair, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, bahkan kalsium serta kalium. Begitu. Yang di tengah-tengah ini dari kulit pisang. Adapun dari kulit pisang dan pisang busuk itu kandungan utamanya yang paling tinggi adalah dari sisi fosfor dan kalium, sedangkan nitrogennya sangat rendah. Begitu kalau untuk dari kulit pisang dan pisang busuk. Nah, sedangkan sebelah kiri saya ini semua dari unsur dedaunan. Sebagaimana sama-sama kita ketahui sahabat, kalau dari unsur dedaunan hijau itu kita buat pupuk organik, itu adalah yang akan kita dapatkan unsur nitrogennya yang paling tinggi di antara fosfor, kalium, kalsium, bahkan unsur hara mikro maksudnya. Namun di antara ketiganya sahabat, semua ini sudah mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro, itu pastinya. Oke, nah, selanjutnya dari 3 bahan ini akan saya panen, akan saya saring, dan akan saya padukan. Dari 3 bahan ini akan saya padukan dan nanti akan saya aplikasikan kepada tanaman. Bisa sahabat bayangkan, kalau 3 bahan ini kita padukan, diaplikasikan kepada tanaman, ini akan menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk di masa generatif dan di masa vegetatif tanaman. Jadi kalau kita bicara pupuk kimia, berarti kurang lebihnya tidak kalah dengan NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum saya mencampur ini dan dosis
pengaplikasiannya kepada tanaman, terlebih dahulu berkenan sahabat like, comment, subscribe, serta tekan lonceng. Dan semoga sahabat selalu dapat menyimak video-video saya terkait dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Kita mulai. Ini sudah saya siapkan, ini ember. Nah, ini ember untuk bahan penyaringannya. Ini saya sederhana saja sahabat ya. Proses penyaringannya saya hanya sederhana saja. Ini jadi separuh-separuh saya ambil, karena saya ambil ini ada 2 ember saya siapkan. Jadi supaya nanti dua-duanya muat. Oke, kita mulai penyaringannya. Jadi dari 2 bahan ini separuh-separuh. Oh iya, satu lagi yang perlu saya sampaikan, apabila kita membuat pupuk organik cair, bisa dinyatakan pupuk organik cair ini bisa berhasil. Bisa sahabat lihat, apabila di atas ini sudah ada buih-buih atau gelembung-gelembung ini, berarti ini sudah mikroorganismenya. Mikroorganisme ini sudah sangat banyak sahabat, bahkan ini jutaan ini mikroorganisme ini. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme itu adalah suatu unsur atau unsur hara, atau hewani yang bisa menyuburkan tanaman, bahkan menyuburkan tanah. Oke, ayo kita tarik. Oke, paruh saja. Selanjutnya yang ini separuh. Oke, juga separuh. Nah, lihat hijau kan seruat. Kalau dari daunan hijau, komposernya yang jadi ini akan berwarna. Nah, ini contoh sampah hijauannya sahabat. Nah, adapun sampahnya ini bisa kembali kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik padatnya atau pupuk komposnya. Dan saya sudah siapkan di samping rumah itu sudah ada bak besar. Jadi setiap saya habis melakukan fermentasi, semua bahan-bahan itu dari sampah-sampahnya saya satukan dia di satu bak. Nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, ini akan sudah menjadi berupa tanah hitam, dan ini sangat baik dimanfaatkan untuk menjadi kompos pada tanaman. Dan unsur haranya super mantap sahabat. Oke, saya lanjut. Sekarang yang berikutnya ini. Ini contohnya di pisang yang sudah saya aduk beserta kulitnya, sudah hancur ya. Ini, nah ini sampahnya kita kembalikan ke ember tadi untuk saya kumpulkan nanti di tempat penampungan pembuatan pupuk organik kompos atau pupuk organik padat sahabat ya. Selanjutnya lihat ini. Contoh sisa sampah dapur, sangat lengkap sekali ini sahabat isinya. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya akan saya masukkan dari pupuk organik ini, organik cair ini, ke ember-embernya. Di sini sudah saya tuliskan ya sahabat ya. POC, pupuk organik cair yang mengandung unsur NPK, air lindi, daun tanah hijau, dan pisang. Ini kodenya sahabat. Jadi nanti apabila saya akan menggunakan, tidak bingung lagi, karena banyak pupuk organik cair macam-macam yang saya buat, biar tidak salah-salah dalam pengaplikasiannya ke tanaman. Oke, saya masukkan ini. Oke, kedua-duanya sudah terisi hampir penuh. Sekarang akan saya lakukan cara pengaplikasiannya kepada tanaman serta berapa dosisnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap ikuti. Di sini sudah saya siapkan 18 liter air. Nah, jadi dari 18 liter air ini akan saya campurkan dengan 2 liter pupuk organik cairnya ya sahabatnya. Karena biasa dilakukan dalam pengaplikasian pupuk organik cair ini terhadap tanaman adalah 1:10, 1 liter untuk 10 liter air. Tapi kan ini kalau full 20 liter ini sahabat. Nah, kalau misalnya dikasih full 20 liter, nah terus kita tambahin 2 liter, tempatnya di mana? Oleh karenanya saya hanya kasih 18 liter dan 2 liternya pupuk organik cair ini. Ini saya sudah siapkan ini. Nah, ini 250 ml ya sahabat ya. Jadi kalau untuk 1 liter
Ini sama dengan 4 ini. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk dan mari ikuti saya untuk cara mengaplikasikannya kepada tanaman sayur-sayuran. Saya sudah berada di tanaman ini, namanya tanaman pare sahabat, yang baru saya tanam 3 hari yang lalu. Nah, ini cara pemberiannya cukup 250 ml atau 1 takaran ini sahabat ya, kepada masing-masing tanaman. Ini tanaman pare. Insya Allah pupuk ini sahabat dapat kita gunakan baik di masa generatif maupun masa vegetatif karena unsur haranya lengkap. Nah, di sini ada tanaman cabai saya juga ini. Tuh sahabat, tumbuh subur, hijau royo-royo, dan lihat dari bunga-bunganya pun sudah mulai bermunculan padat ya sahabat ya. Oke, kita lanjut cara pengaplikasiannya. Sama untuk tanaman cabai, cukup diberi 250 ml per tiap-tiap tanaman. Begitu juga ini tanaman timun saya sahabat. Timun juga yang baru saya tanam ini 3 hari yang lalu, sama dengan tanaman pare. Sengaja saya tanam timun di media polybag karena memang saya tidak menanam terlalu banyak. Saya menanam hanya di sekitar rumah tuh, di pinggir jalan. Nah, ini tinggal 1, 2, 3 hari kemudian akan saya pasang lancarannya. Itu juga ini tanaman selada yang saya tanam ini di pot-pot kecil ini sahabat. Jadi di sini dalam pengaplikasiannya saya cukup separuhnya dari takaran karena memang ini tanaman sayuran yang lemah, jadi kita tidak perlu terlalu banyak-banyak untuk memberikan pupuk organik cairnya. Bisa dibayangkan sahabat betapa subur bukan? Ini dari awal saya penanaman hingga sebentar lagi akan saya panen ini. Nah, ini semuanya 100% menggunakan pupuk organik cair yang saya buat. Alhamdulillah tumbuh subur dan hijau royo-royo. Nah, ini tanaman jahe merah saya sahabat yang saya tumpang sari dengan ketimun ini. Nah, jadi di sisi jahe merah ini masih ada kosong, jadi saya manfaatkan kanan kirinya untuk saya tanami timun. Di selanjutnya akan diberi jalarannya juga. Sedangkan jahe merah ini sahabat saya 100% hanya menggunakan pupuk organik, baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik cair. Alhamdulillah sahabat, subur bukan? Alhamdulillah, demikian tadi tutorial saya dari pemanenan memadukan dari 3 pupuk organik cair hasil fermentasi saya padukan menjadi 1. Agar apa? Agar dalam 3 pupuk organik cair itu bila dipadukan mengandung unsur yang sangat lengkap, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro, baik itu nitrogen, fosfor, dan kalium, juga ada zinc, ada zat besi, dan ada unsur kalium serta unsur-unsur hara mikro lainnya. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Pada intinya, kalau sahabat berkebun di sekitar rumah, di lingkungan rumah, atau berkebun bukan skala besar sahabat ya, berkebun skala kecil untuk ketahanan pangan seperti yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah. Ayo kita dukung program pemerintah dalam sisi ketahanan pangan. Dari sisi ketahanan pangan juga kita memanfaatkan bahan-bahan organik menjadi bahan pupuk yang sangat bermanfaat bagi tanaman, juga bagi kesehatan kita apabila kita mengkonsumsi tanaman tersebut. Tetap semangat sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Berkenan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.